Ya ming feeling saja, nak saya yang mengutamakan kejujuran itu tadi. Tidak memandang punya teman, punya kawan, punya bos. Pokoknya nganu jangan sekali melihat itu. Jadi ini ya melihat gantangan. Tadi ya pokoknya jujur apa adanya. Mohon digaris bawahi. Nah, untuk non teriak ini ming tergantung pernganu. Kita harus berani tampil. Pokoknya kita di mana-mana ndak usah teriak. Bagaimana aku mengganggu kinerja juri nanti teriak-teriakan itu. Alhamdulillah atas berkat Tuhan Yang Maha Esa kita diberi kesehatan, keselamatan. Semoga nanti pandemi ini lekas berlalu, Pak. Amin. Ngobrol tentang banyak hal tentang seputar kicau mania ini, Pak. Aduh, ini saya pemula ya, Pak. Nah, ini. Pak Danu kan saya lihat di lapangan selalu hadir di hampir di setiap gantangan di Jogja dan Jawa Tengah. Sejak kapan sih, Pak, menggemari lomba burung? Saya main burung itu dari tahun 1974, Pak. Itu saya sudah main, tapi yo dari awal-awal ya meng trotoan tilang itu loh, jala itu. Terus lama-lama itu kok nganu, saya diajak almarhum bapak saya itu ngikut lomba. Tapi waktu itu spesial Cucak Rawa, Pak, dulu di Balai Kota. Itu pertama kali lihat Cucak Rawa itu. Itu ya sudah masa ropel-ropel itu bakalan Cucak Rawa itu dulu nganu hanya sekitar 3.000 sampai 5.000 per ekor itu sudah nganu. Tapi kalau kelas lomba itu ya sampai 75.000, 100.000 itu sudah. Itu tahun berapa, Pak, tadi, Pak? Ya 74-an, 76 sampai 80 itu. Oh, ya. Sudah lama sekali ya, Pak. Ya saya ya wis tua itu, Pak. Nah, suasana lomba waktu itu, Pak Danu, dengan suasana lomba sekarang ini kira-kira bagaimana, Pak? Ada perubahan? Nah, waktu itu nyaman sekali, Pak, kan pesertanya ya belum banyak, terus intensitasnya lomba itu belum banyak, dan kelas-kelas yang dilombakan ya juga belum banyak, lain sama sekali nganu lain dari waktu sekarang ini. Kalau dulu mungkin Cucak Rawa, terus Murai Batu sudah ada ya, Pak, ya? Ada Bambi, terus nganu itu Pokse, terus Anis Merah. Sebatas-batas itu. Kalau Pentet, terus itu Anis Merah, Kacer, Cucak Ijo itu masih satu kelas. Belum ada pemisahan-pemisahan seperti sekarang ini. Jadi campur jadi satu, Pak? Iya, udah waktu itu Pak Tri Sengkan itu yang mengadakan itu masih nganu campur itu waktu nganu Cucak Ijo, Pentet, terus Kacer, terus nganu Anis Merah itu campur Decu. Nah, itu sampai peserta itu 127, Pak. 127 dalam satu gantangan? Iya.
dulu lomba Cak Rowo itu nganu Sabtu sama Minggu Pak. Sabtu dan Minggu. Waktu Kapolri itu, jadi Sabtu itu penyisian, nanti Minggu lo nganu itu. Jadi belum nganu gantang itu dulu nganu luas dan panjang, soalnya pesertanya 150 Cak Rowo barang itu dulu masih ada Pak. Oh, saya pikir 60 gantangan. Belum ada pemisahan kan nganu akhir-akhir ini. Dan dia dulu lomba itu di nganu musim kemarau, enggak seperti sekarang ini. 10 tahun ya terakhir ini pokoknya sepanjang masa nggak ada lomba. Jadi kalau hujan lombanya libur ya Pak? Iya nek dulu terus anu ada kesannya dari umpamanya kasarannya Piala Raja itu nanti sebulan sampai 2 bulan itu gemanya masih banyak nganu masih terkenang. Nah, sekarang kan umpama Piala Raja selang 1 hari sudah ada, selang 1 minggu sudah ada lomba yang besar lagi kan sudah gemanya sudah menghilang. Kesannya itu loh. Jadi kalau dulu itu Pak kalau juara di sebuah event lomba itu ya bangga sekali. Bangga sekali Pak nganu ya memang itu mempersiapkan burung lomba itu 2-3 bulan. Tidak sekarang ini setiap waktu bisa. Terus tiketnya waktu itu sampai berapa itu Pak kalau masih ingat nggak Pak? Ya 5.000-an mau berapa itu tiketnya, 20.000, 5.000 itu dengan dulu itu. Hadiahnya hanya trofi sama piagam itu, belum ada uang dulu. Oh, tapi malah berkesan. Ya, jadi artinya tidak ada yang sangat ingin menang gitu ya Pak? Ya, nek sangat ingin menang itu ada itu uang namanya lomba itu enggak ada. Yang mau kalah. Nah, iya. Kalau kita enggak bohong sama hati, yang namanya mau pengen lomba ya tetap pengen menang lah Pak. Itu secara logika. Oke, Pak. Tertib dulu itu tertib soalnya kan pesertanya kok nganu masih terbatas toh. Terbatas maksudnya dari kelasnya, kelas yang dilombakan. Lobet belum ada ya waktu itu ya Pak? Belum ada yang dulu-dulu nih, akhir-akhir ini lobet itu. Sudah dengan tim atau single factor Pak, sendirian gitu? Dari dulu memang saya single factor senengnya Pak. Iya, dari dulu. Oke Pak Dan. Terus kemarin saya lihat Pak Danu juga aktif di sebuah gantangan ini Pak. Mendirikan gantangan dan eksis, terus bisa dinyatakan sukses gantangannya itu bagaimana ceritanya Pak? Ceritanya itu ya panjang dan berliku-liku Pak. Awalnya itu ya kita hanya berkumpul sama teman-teman itu toh pengen mendirikan sebuah klub. Ya, klubnya kan sudah terwujud, terus hanya mendirikan gantangan itu tidak sengaja Pak, ya kita mengiseng-iseng. Ya namanya pemula ya dari gantangan itu ya administrasi manajemennya ya sak ketemu nih. Kasarannya ya wong desa, tadinya ya nganu jujur apa adanya, ndak ada rekayasa dan kita fokuskan ke nganu akar rumput Pak tadi. Jadi kita ya memang berawal dari kita sendiri ya akar rumput, tadinya apa-apa nganu kasarannya modal sendiri. Itu ya. Mengadakan lomba yang seperti apa mungkin seperti itu? Nah, itu hanya kita iseng-iseng nganu, kita mengutamakan hobi dulu. Hobi nanti finansial jatuh ke poin-poin yang keberapa itu. Tadinya kita mengutamakan hobi, kejujuran, kedisiplinan dan kesosialan. Kita disiplin. Itu paling enggak kita kalau mulai jam 12 ya on time, mulainya jam 12. Kalau kejujuran itu ya setiap apa nganu kemasan itu umpamanya hadiah 100 keluar ya 100, itu namanya kejujuran. Tidak nganu umpamanya door prize ya door prize kita keluarkan. Tidak ada permainan trick and trick gitu loh. Juri utamanya ya kita harus jujur. Yang utamanya tetap kejujuran Pak, itu naik saya. Sama sosial, naik sosial itu kita dari apa ke pendapatan nanti kita potong 2,5% sama 5% untuk anak yatim piatu. Dan itu anu toh
kita untuk meluangkan waktu kita untuk nganu juga sosial toh Pak, membuka lapangan pekerjaan sekitar dan kru-kru yuri dan kru panitia itu segala dalam gantangan. Nanti terus warga sekitar juga bisa membuka parkir, juga bisa membuka warung-warung itu. Jadi bisa istilahnya sekarang UMKM itu tadi bisa meningkatkan pendapatan UMKM Pak, istilahnya sekarang loh. Itu mungkin ada yang lain Pak dari Pak? Pelayanan Pak, terutama pelayanan kita secara nih wong Jawa ki harus sumeh dan ngewongke kasarane wong Jawa ki ngewongke itu. Kita umpamanya dari pemain itu harus kita salami satu persatu, itu termasuk pelayanan. Menyambut kedatangan. Ya, tiket itu enggak usah dibeda-bedakan, pokoknya datang awal atau pesanan itu ya kita enggak usah dibeda-bedakan antara bos sama yang lain-lainnya gitu, enggak ada. Bahkan banyak yang pesan itu terus bos-bos juga minta yang tengah, request nomor gantangan. Itu sebaiknya tidak dihindarkan ya itu punya gantangan. Kalau enggak bisa bikin bikin sistem. Kalau mau bikin tengah ya bayar dulu. Nah, itu tadi tidak ada pemesanan tiket sama itu, harus pokoknya bayar dulu. Nah ini ini idenya Mahronis 3 nah ini. Iya, nah ini pokoknya nggak ada pemesanan tiket tapi pembayaran tiket gitu loh maksudnya. Nah ini idenya Pak Roni nah ini. Pesan langsung bayar. Ayo, tadi kan mau milih tengah atau mau pinggir gitu loh. Tadinya nggak boleh di cancel. Apapun yang terjadi ya. Ayo pokoknya tengah harus bayar gitu, nanti pinggir lain gitu loh maksudnya. Nah ini ide orisinalnya Ronis 3, Pak Ronis 3. Ayo nek mau tengah kan ya apa-apa tapi bayar. Nah itu loh kadang itu. Menurut Pak Danu, sebuah gelaran di Sidoarjo itu juga dikatakan sukses itu bagaimana? Ya nek sukses ya sukses dalam penilaian nek saya. Tidak ya nek sukses nanti dalam dari peserta yang mibar itu alhamdulillah. Nek saya utamakan ya sukses dalam penilaian. Penilaian maksud dalam arti tidak ada yang komplain, tapi komplain itu ya wajar soalnya peserta 60 mintanya menang semua kan enggak bisa. Tapi kadang kita kan toleransi, seandainya 60 biasanya saya tak ambil 12 toh. Kadang mau buang, tapi yang kerja kan 15 Pak. Harus buang 3 kan kasihan. Kalau saya tak ambil 15 juga. Ada penambahan. Dari itu untuk mengamankan gantangan dan kita ya tepo-tepo kasarannya jadi pemain loh, udah jadi pemain nek dibuang ya kasihan sayang kadang itu yang hal-hal yang krusial menimbulkan protes kita minimalkan mungkin. Gitu, Pak. Dengan adanya penambahan kuota hadiah seperti itu Pak, secara manajemen kan nanti ada dana juga yang harus keluar lebih daripada dari yang kita perhitung. Ya harus berani tombok kalau gitu ya. Kita umpamane mau mengadakan itu ya siap tombok. Kan kita ngutamakan hobi toh tadi finansial ya tidak finansial nanti ke poin yang keberapa gitu loh maksudnya. Itu juga waktu Pak Danu mengelola di situ itu juga pernah nombok ya Pak? Ya nek nombok itu sering. Jadi nggak pernah lagi tapi sering. Ya nek itu enggak apa-apa, itu enggak usah nek itu wis hal yang wajar dan yang lumrah nek itu kita mengutamakan hobi, tidak mengutamakan ya kita nanti ada dari Tuhan kan ya adil nanti beri kasarane dari faktor-faktor lain kan tidak hanya dari gantangan. Baik Pak. Nah Pak, di lomba itu kan saat ini yang susah dikendalikan itu adalah teriakan. Ini Pak Danu pernah menerapkan sistem non teriak dan berhasil.
Itu bagaimana sih Pak? Sebetulnya kalau berhasil 100% belum bisa ini untuk menekan itu. Ya mengurangi. Ini memang tidak ada teriakan intimidasi. Nah, ya itu harus kesadaran dan figur itu yang mungkin. Mungkin pemain-pemain lain melihat saya, soalnya saya ya lomba tidak pernah teriak, itu mungkin salah satunya. Ini mungkin loh Pak, dalam petik ini mungkin loh saya ya. Itu hanya mungkin kebetulan saja ya. Itu nanti dibuat sistem toh Pak. Nanti yang umpamanya yang punya burung masuk pagar, yang tidak punya burung di luar pagar itu juga bisa nanti. Mungkin bisa juga lah. Nah iya yang itu nanti. Juri yang dipakai Pak Janu waktu itu di gantangan itu bagaimana cara proses milihnya? Ya ming feeling saja, saya yang mengutamakan kejujuran itu tadi. Tidak memandang punya teman, punya kawan, punya bos. Pokoknya jangan sekali melihat itu. Jadi ini ya melihat gantangan. Jadi ya pokoknya jujur apa adanya. Jadi kita yang menilai ya paling enggak irama lagu dulu. Terus baru durasi, baru volume, terus baru gaya. Kita kan lomba burung, lomba kicauan, lomba suara burung, tidak lomba tari menari. Difokuskan itu ya Pak. Nah iya. Kemudian dari juri-juri yang bertugas itu Pak, apakah ada yang ini Pak, misalnya sempat ada yang nakal gitu, terus ketahuan Pak Danu, ada feeling Pak Danu punya feeling dengan juri itu akan nakal dan sebagainya. Sebagai sesepuh kan lebih paham itu Pak. Sementara saya belum menemukan itu. Alhamdulillah gantangan sekarang ini yang kita yang jujur-jujur aja nantinya yang kita ambil. Ya di samping jujur punya inteligensi, punya integritas. Iya Pak. Untuk juri di independen Pak, itu kan tidak dibawa bendera sebuah brand. Untuk diklat-diklatnya itu bagaimana Pak Danu? Apakah ada khusus atau melalui evaluasi? Nanti ini merencanakan setelah pandemi ini khususnya Surya Alam BC ya. Nah ini saya berani merek nanti dari teman-teman Surya Alam BC mau mengadakan diklat juri gratis ini, boleh di garis bawah ini gratis. Nanti kuotanya 50 orang. Semua boleh ikut ya Pak? Ya, pokoknya nanti dulu-duluan yang mendaftar, kuotanya 50 orang nanti. Waktu dan tempatnya nanti menyusul. Jadi bocorannya ini Surya Alam ini adalah sebuah gantangan rintisan Pak Danu yang baru ini Pak. Ya bukan baru, saya baru pertama kali ini membuat Surya Alam kok gantangannya. Surya Alam. Nah, iya. Di tempat yang lain kan tidak. Saya enggak, itu penilaian masyarakat sendiri, nah itu saya enggak berani komentar itu nih. Untuk Surya Alam Pak, visi dan misinya Pak. Visinya ya itu tadi, nanti yang penting kita mau mengangkat penilaian-penilaian yang simpel saja sekarang, yang jujur, simpel, cepat, maunya. Iya, tapi ya itu nanti tergantung inteligensinya, integritasnya juri masing-masing, Pak. Rencana kapan Pak akan di-launching ini Pak? Wah, belum nanti kita tanggal dan tempatnya nanti kita launchingnya nanti kita beritahukan sama penjenengan. Baik Pak. Mungkin Pak ini ada pesan Pak, dan pesan ke teman-teman sesama EO. Yang pertama itu, yang kedua ke teman-teman Kicau Mania Pak. Waduh, sesama EO saya enggak berani Pak. Soalnya sekarang kita umpamanya enggak ada istilah tabrak menabrak itu. Nah, sekarang kan harinya Senin sama Senin sudah ada semua. Padahal tiap hari kalau kita normal itu 11-13 tempat.
Jadi tidak ada yang namanya tabrak menabrak itu ya memang tergantung kemasan kita masing-masing. Harus mohon disadari nah itu. Nah itu loh. Kualitas di situ ya. Nah, iya. Tanpa harus merendahkan atau nganu pokoknya kita ya duduk sama rendah, berdiri sama tinggi toh Pak. Memang tergantung kita nganu adu kemasan. Dan untuk nanti penggantang, nah saya himbau itu ya sekarang itu nganu mohon di garis bawahi. Nah, untuk non teriak ini memang tergantung nganu kita harus berani tampil. Pokoknya kita di mana-mana ndak usah teriak. Bagaimana aku mengganggu kinerja juri nanti teriak-teriakan itu. Jadi kalau burungnya kalah gara-gara teriak itu artinya yang disalahkan. Yo, nah kita kalau mau jurinya nganu langsung kita baik-baik saja kita masuk ke pedok menemui korlap saja, ndak usah di medsos, ndak usah di mana-mana itu kita kan nganu apa lombanya ya di situ kita ya selesaikan di situ itu. Nah itu kan simpel.